kemarin kebetulan kami ikut Hikmah Isra Miraj di Rabani. Di situ Rasulullah waktu hijrah ke langit pertama, di situ ada ketemu dengan para nabi. Terus Jibril mengajak Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Oh, waktu di Masjidil Aqsa. Belum naik itu. Sekarang pertanyaannya, sedangkan waktu itu Rasulullah kan belum mendapat perintah untuk sholat pada saat itu. Nah, terus termasuk surat apa yang dibaca, ayat apa, terus sholat 2 rakaat itu sunat apa gitu. Itu yang kemarin saya ingin tanya, cuma tidak ada kesempatan. Ya, kebetulan di sini mohon maaf Pak Ustaz, kami ada penasaran itu, sehingga kami kebetulan di sini kami ingin tanyakan. Kira-kira demikian Pak. Jadi Rasulullah pernah ditanya, datang orang Yahudi atau orang Nasrani itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau engkau benar seorang nabi, jelaskan kepada kami kenapa diperintahkan di dalam Islam itu 5 kali mengerjakan sholat, dan kenapa waktunya harus itu? Kenapa harus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Kenapa enggak yang lain? Kalau bisa dijawab, saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Maka kata Rasulullah, Allah perintahkan sholat subuh karena di saat matahari keluar, di saat itu iblis akan berdiri di tempat keluarnya matahari, dan orang-orang yang menyembah matahari, mereka menyembah iblis, di saat itu mereka akan beribadah, sujud kepada matahari yang secara tidak langsung mereka akan sujud kepada iblis. Maka kata Rasulullah, Allah perintahkan mengerjakan sholat subuh, rahasianya supaya bisa sebelum matahari itu keluar, umat Islam, hamba-hamba Allah sudah terlebih dulu beribadah kepada Allah sebelum mereka beribadah kepada iblis. Itu Rasulullah. Kemudian zuhur. Kenapa zuhur itu harus setelah tergelincir matahari? Karena kata Rasulullah, di waktu itu Allah akan membuka pintu langit, sehingga ibadah yang kita lakukan akan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah yang kedua. Lalu asar, kenapa asar? Karena kata Rasulullah, dulu Nabi Adam memakan buah khuldi. Nabi Adam memakan buah khuldi itu di waktu asar. Waktu asar. Nah, lalu maghrib, kenapa ada maghrib? Karena Nabi Adam ketika turun ke dunia, setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala itu di waktu maghrib. Di waktu maghrib. Lalu Isya, kenapa sholat Isya itu harus di waktu Isya? Karena sholat Isya ini adalah sholatnya para nabi. Dulu para nabi mereka mengerjakan sholat malam, artinya di waktu Isya. Nah, makanya Rasulullah sebelum Mi'raj, sebelum diperintahkan mengerjakan sholat 5 waktu, Rasulullah senantiasa mengerjakan sholat, dan sholatnya sholat malam. Sholat malam. Nah, setelah Rasulullah Mi'raj, barulah ada namanya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu diantara hikmahnya. Kemudian kenapa Rasulullah di waktu Isra harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Mekah langsung Mi'raj aja? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Karena kata para ulama, Masjidil Aqsa itu adalah tempat berkumpulnya para nabi. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya para nabi, para rasul itu tempat berkumpulnya di situ. Selalu mengerjakan sholat itu di situ. Maka Rasulullah datang ke Mekah, datang ke Masjidil Aqsa. Hikmahnya apa? Hikmahnya untuk menambah keberkahan Masjidil Aqsa. Yang sebenarnya Masjidil Aqsa itu sudah mendapatkan keberkahan dengan sebab para nabi yang selalu mengerjakan sholat di situ. Tetapi dengan kedatangannya Rasulullah itu akan menambah keberkahan Masjidil Aqsa. Di samping menambah keberkahan Masjidil Aqsa, juga untuk menampakkan kelebihannya Rasulullah atas para nabi yang lain.
Nah, jadi itu hikmahnya. Selain itu juga hikmahnya kata Rasulullah, akrabul ardi ila sama, akrabul ardi ila sama Baitul Muqaddas. Nah, Masjidil Aqsa ini adalah sedekat-dekat dari bumi untuk ke langit. Nah, jadi tempat yang paling dekat untuk ke langit itu Masjidil Aqsa. Makanya Rasulullah dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj. Nah, hikmah yang lain kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jadi di situ menunjukkan kepada menunjukkan kepada perjalanan. Nah, jadi perjalanan artinya berpindah dari satu makom kepada makom yang lain. Atau dalam istilah ketasawufan berpindah dari syariat kepada thariqah. Nah, kita harus berpindah dari syariat kepada thariqah, dari thariqah kepada hakikat, sehingga apabila kita telah sampai kepada hakikat barulah kita itu bisa mi'raj. Jadi dalam ajaran tasawuf itu ada namanya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah. Nah, syariat itu sempurna dengan thariqah, thariqah itu sempurna dengan hakikat, hakikat itu sempurna dengan ma'rifah. Nah, jadi syariat sempurna dengan thariqah. Artinya ibadah kita kepada Allah Ta'ala itu baru sempurna apabila kemauan hati kita hanya kepada Allah. Kemauan hati kita kepada Allah itu akan sempurna apabila hilang wujud diri. Hilang wujud diri kita baru sempurna apabila kita bisa bersama Allah. Jadi begitu. Jadi syariat itu sempurna dengan thariqah, thariqah sempurna dengan hakikat, hakikat sempurna dengan ma'rifah. Atau kata yang lain, syariat itu ada pada thariqah, thariqah itu ada pada hakikat, hakikat itu ada pada ma'rifah. Atau kata yang lain, thariqah meliputi syariat, hakikat meliputi thariqah, ma'rifah meliputi segalanya. Dah. Jadi seperti itu. Maka syariat, thariqah, hakikat. Kalau martabat 7, alam insan, alam ajsam, alam misal, alam arwah. Alam arwah itu di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu alam arwah. Dah. Alam arwah itu dalam bahasa yang lain dikatakan dengan alam barzakh. Alam barzakh. Jadi alam barzakh ini adalah pemisah antara alam yang hadis, alam yang baru dengan alam yang qadim. Jadi alam yang qadim itu artinya apa? Yang ada cuma Allah Ta'ala. Selain Allah itu enggak ada. Fana. Itu alam qadim. Berarti di bawahnya itu alam yang baharu, berarti terlihat wujud diri. Barzakhnya, pemisahnya adalah alam arwah. Sehingga orang yang telah sampai di alam arwah, satu kaki di luar pintu fana, satu kaki lagi sudah di dalam pintu fana. Itu di alam arwah. Dah. Maka para mursyid yang kami lagi mukamil, mereka udah tembus. Nah, mereka tidak hanya di alam arwah, mereka tembus sampai kepada martabat ahadiyah. Tapi untuk memanggil murid-muridnya sehingga murid-muridnya itu bisa sampai kepada Allah, mereka akan turun di alam arwah. Turun di alam arwah. Nah, jadi di alam arwah itulah mereka menanti murid-muridnya, memanggil murid-muridnya. Ketika muridnya sudah sampai di alam arwah, barulah mereka akan bersama-sama muridnya diangkat sampai ke martabat ahadiyah. Nah, jadi seperti itu. Makanya abuyanya kita tuh Abuya Amran tuh, beliau pernah katakan ke saya, Tengku Fadli, saya tunggu di alam arwah. Nggak ngerti apa nih alam arwah nih. Ternyata maksudnya alam arwah, seorang mursyid yang kami lagi mukambir, dia akan selalu menanti semua murid-muridnya, bukan cuma saya, semua kita ini dinanti di situ. Dan beliau selalu memanggil-manggil. Jadi dengan ruh, artinya ruh insani. Karena ruh itu ada 3. Ada namanya ruh hewani, ada namanya ruh ifadah, ada namanya ruh insani. Nah, jadi kalau ruh hewani itu adalah ruh yang ada di dalam tubuh kita. Itu namanya ruh hewani. Jadi ruh hewani artinya ruh yang menghidupkan tubuh. Ruh yang menghidupkan tubuh. Jadi ruh hewani yang dia masuk ke dalam tubuh, perpaduan antara ruh dan tubuh itu disebut dengan nafsu. Jadi nafsu itu adalah perpaduan antara ruh dan tubuh. Nah, ruh yang ada dalam tubuh itu disebut ruh hewani. Sebelumnya ruh hewani itu dia di mana? Sebelumnya dia di alam arwah.
Sebelum dia di alam arwah, dia di mana? Dia di dalam ilmu Allah Ta'ala. Di dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi ruh yang kembali kepada ilmu Allah Ta'ala itu disebut dengan ruh insani. Ruh insani. Ruh yang ada pada alam arwah itu disebut dengan ruh ifadah. Ruh ifadah, atau ada juga yang namakan dengan ruh idhofi. Nah, padahal bukan ruh idhofi, tapi ruh ifadah. Ifadah artinya limpahan. Bentuk kasih sayang. Awalnya di dalam ilmu Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah maka Allah ciptakan. Dikatakanlah ruh ifadah, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, disebutlah dengan ruh hewani. Sebenarnya barangnya satu, cuma pindah-pindah. Nah, di situ menunjukkan apa? Di situ menunjukkan asal mulanya tempat ruh kita di mana. Ruh kita asalnya di mana? Ruh kita asalnya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah. Kemudian dari ilmu Allah dipindahkan ke alam arwah, dari alam arwah turun ke alam misal, alam ajsam, masuk ke dalam tubuh manusia. Alam ajsam itulah tanah. Nah, jadi Nabi Adam sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebelum ruh itu dimasukkan dalam tubuh Nabi Adam, bagaimana? Nabi Adam itu sendiri tubuhnya itu dari tanah. Dari tanah. Kalau Nabi Adam dari tanah, kalau orang dari setetes air mani. Nah, dari setetes air mani kemudian berubah menjadi segumpal daging menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh tersebut sehingga menjadilah manusia. Sebelum ruh itu masuk ke dalam tubuh kita, asalnya di mana? Asalnya di alam arwah. Sebelum ruh itu di alam arwah di mana? Asalnya di dalam ilmu Allah Ta'ala. Makanya orang tua tanya, dari mana asalmu dan kemana tujuanmu? Asal kita dari ilmu Allah, maka tujuan kita ke dalam ilmu Allah. Tujuan kita ke ilmu Allah artinya fana. Itu maksudnya. Jadi hikmah kita diciptakan supaya kita fana pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksudnya. Jadi kalau kita nggak fana berarti kita nggak pulang. Hati-hati, udah pergi nggak pulang nanti diazab oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ya, itu maknanya. Udah cukup.